Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan ini adalah kisi-kisi penilaian akhir semester kelas 7. Tujuan adanya kisi-kisi ini adalah untuk menemani kalian belajar sebelum ulangan. Ya, di sini saya memfasilitasi kalian untuk bisa belajar nantinya sebelum ulangan. Baik. Nah, Pian ada menonton video ini berarti Pian sudah paham bagaimana cara akses ke panduan pembelajaran tentang kisi-kisinya, ya. Nah, kita langsung saja ke soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini ya ada sebuah persamaan dalam bentuk aljabar ya. Nah, variabel-variabelnya ada seperti ini. Nah, 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 4y dikurang 5y pangkat 3 dikurang 6 ditambah 7x. Untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 4 ya, 1 sampai 4 kita bisa pakai persamaan yang ini ya. Nah, sekarang soal pertama di sana diminta kita menentukan koefisien dari variabel y pangkat 3. Nah, y pangkat 3 tersendiri bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini x pangkat 2, ini x, ini variabel. Oke, saya ingatkan kembali untuk variabel itu berarti komponen di aljabar yang biasa disimbolkan dengan huruf. Bisa x, bisa y, bisa huruf a, bisa huruf b, bisa huruf p, bisa huruf q. Intinya huruf ya. Sedangkan koefisien adalah angka yang melekat di variabel tersebut atau di huruf tersebut yang besarnya sama, ukurannya kurang lebih sama seperti 2, ini koefisien namanya ya. Kemudian minus 3, kemudian 4, kemudian minus 5 ya. Kemudian 7, positif 7, ini adalah koefisien dari suatu variabel. Selanjutnya ada istilah lain yaitu konstanta. Konstanta ini seperti halnya koefisien, yaitu berupa angka namun tidak disertai variabel. Contohnya seperti ini, minus 6 ya. Nah, kemudian kenapa saya menyebut di sini minus 6, kemudian koefisien di sini saya sebut minus 5, kemudian di sini saya sebut minus 3. Itu karena dalam konsep penjumlahan ya, bentuk pengurangan itu sebenarnya adalah penjumlahan dengan bilangan negatif ya. Jadi nilai koefisien ini sebenarnya kalau kita melihat secara kasarnya ini 2x pangkat 2 dikurang 3x, tapi sebenarnya kalau bentuk bilangannya itu sebenarnya 2x pangkat 2 ditambah minus 3x. Maka koefisiennya itu minus ya, minus 3 untuk variabel x. Untuk x pangkat 2 koefisiennya 2. Untuk variabel y pangkat 3 berarti minus 5. Jadi jawabannya adalah minus 5. Nah, seperti itu ya. Untuk mengidentifikasi atau bahasa kita meminandui atau mengenal mana itu koefisien dari variabel y pangkat 3 ya. Nah, kemudian setelah persamaan tersebut nomor 2, setelah persamaan tersebut disederhanakan, tentukan variabel yang memiliki koefisien bernilai negatif. Nah, setelah variabel tersebut disederhanakan. Oke. Nah, langkah-langkah penyederhanaannya adalah sebagai berikut. Jadi kita salin lagi yang ini ya. Nah, kita salin ke sini. Baik, ini sudah kita salin ya. Yang ini sudah di sini. Nah, 2x minus 3y. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah kita urutkan sesuai dengan jenis sukunya ya. Kalau di aljabar itu ada sukunya. Suku itu bisa ditandai dari atau dipisahkan dari operasi hitung. Jadi bisa dipisahkan oleh operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, mereka yang dipisahkan itu berarti dia adalah sebuah suku ya di dalam bentuk aljabar. Nah, selanjutnya kita urutkan ya. Di sini ada 2x pangkat 2, sini minus 3x. Nah,
Minus 3X ini satu suku kah dengan 4Y? Tidak ya, karena variabelnya beda. Variabelnya beda. Di sini X, di sini Y. Maka yang harus kita yang harus kita dekatkan dengan minus 3X itu adalah plus 7X. Maka kita pindah ini ke sebelah sini ya, di langkah berikutnya, sehingga yang belakangnya ini menyesuaikan aja ya. Loh, kenapa di sini kita tambah 7X ya? Nah, itu karena kalau memindahkan suatu angka ya, ini namanya sifat komutatif pada dalam matematika, itu berarti sifat atau angkanya, lambang di depannya itu mengikuti ya. Nah, contohnya misalkan di sini minus 5Y pangkat 3 ya. Nah, maka di mana 5Y pangkat 3 ketika ada pergeseran, maka 5Y pangkat 3 di depannya tetap minus ya. Nah, kemudian kenapa di sini min 6 ya, dan di atasnya plus. Nah, karena min yang di depan 6 ini itu berasal dari sini ya. Nah, seperti itu. Jadi mewarisi sifat yang sebelumnya ya. Nah, selanjutnya karena ini sudah tersusun, maka yang bisa kita jumlahkan hanyalah yang sejenis. Yang sejenis hanya ada 2, yaitu min 3X dan plus 7X. Nah, di langkah berikutnya, di sini min 3X kita jumlahkan dengan 7X ya. Bisa pian tulis seperti ini, atau langkah ini bisa pian lewati dengan cara min 3 ditambah 7. Oh, berarti min 3 ditambah 7 berarti 4X. Nah, bisa aja langsung ditulis 4X. Nah, seperti itu ya, seperti ini. Nah, jadi 4X ini didapat dari min 3 tambah 7. Nah, selanjutnya variabel yang memiliki koefisien bernilai negatif. Nah, yang manakah setelah disederhanakan ternyata variabelnya itu yang dimaksud adalah yang punya koefisien negatif. Apakah 6? 6 bukan koefisien ya, 6 adalah konstanta. Jadi koefisiennya, ingat, koefisien yang bernilai negatif. Nah, ini pertanyaannya adalah tentukan variabel yang memiliki koefisien bernilai negatif. Variabel berarti huruf ya. Nah, jadi variabel mana yang di depannya ada negatif? Oh, ternyata ini ya. Berarti variabelnya adalah Y pangkat 3. Jadi jawabannya adalah Y pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Tentukan jumlah suku setelah persamaan tersebut disederhanakan menjadi berapa buah nih? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, operasi hitung yang memisahkannya ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Otomatis sukunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah disederhanakan, berarti jawabannya ada 5 buah suku ya. Ada 5 buah suku. Nah, oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4 itu tentukan konstanta pada persamaan di atas. Nah, baik yang sudah disederhanakan maupun yang belum, itu konstantanya sama, yaitu ingat konstanta adalah yang tanpa ada hurufnya ya, dan itu berbentuk angka. Berarti minus 6. Ingat ya, bukan 6 karena di depannya ada tanda minus. Oke. Nah, selanjutnya ke nomor 5.